Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Cirebon tahun 2024 dengan rencana aksi perubahan saya. Maka sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sakdia Rahma Ainia, tempat tanggal lahir Cirebon 4 Oktober 1998, NIP PPK 1998 1004 2024 212006. Jabatan guru ahli pertama atau guru kelas 1, unit kerjanya di SD Negeri 1 Selangit. Selanjutnya tentang latar belakang mengapa diadakannya orientasi ini. Yang pertama, sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289-K-PDP titik 07-2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, permasalahan yang terjadi di SD Negeri 1 Selangit yaitu kurangnya literasi membaca peserta didik, belum mengoptimalkan manfaat teknologi, banyaknya sampah plastik yang sangat berdampak di lingkungan, dan kurangnya pengenalan budaya daerah sekitar seperti lagu daerah, bahasa dan dialek, adat dan istiadat, seni dan kerajaan tradisional, arsitektur tradisional, pakaian adat, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Maka diadakannya maksud dan tujuan orientasi ini dan adanya aksi perubahan ini. Yang pertama, maksudnya peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak. Nilai-nilainya seperti 1. Berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, yang ketujuh kolaboratif. 3. Melakukan perubahan untuk sekolah dan dunia pendidikan menjadi lebih maju. Tujuan diadakannya orientasi ini, yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Yang kelima, untuk di sekolah, tujuannya yaitu menjadikan peserta didik yang melek akan kemajuan zaman di bidang pendidikan, menjadikan membaca sebagai suatu kebutuhan. Selanjutnya, ada waktu dan tempat. Masa orientasi peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024. Perencanaan rencana aksi perubahan ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Selangit dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan masa kontrak terhitung mulai 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya itu yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya ada visi misi dari SD Negeri 1 Selangit. Yang pertama visinya yaitu visi SD Negeri 1 Selangit yang dicanangkan agar dapat tercapainya pada tahun 2024 melalui pelaksanaan rencana dan strategi sekolah adalah terwujudnya peserta didik berkarakter sebagai bentuk kepribadian mulia di masa depan dan berwawasan seni budaya berlandaskan iman dan takwa. Misinya yaitu yang pertama, mengembangkan pendidikan berkarakter. Yang kedua, mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Yang ketiga, mengembangkan pembiasaan berbasis religius. Yang keempat, meningkatkan peran serta masyarakat melalui komite sekolah. Yang kelima, mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan yang berbasis seni budaya. Selanjutnya ada struktur organisasi SD Negeri 1 Selangit yang dikomitei oleh Pak Maksuni. Kepala sekolahnya adalah Pak Nusdin SPD. Yang dari kelas 1 yaitu saya sendiri, wali kelas 1A Sakdia Rahmainia, wali kelas 1B Ibu Suci Ati SPD, wali kelas 2A Ibu Suci Ningsi SPD, wali kelas 2B Ibu Feti Tresna Ningsi SPD, wali kelas 3A Ibu Heti Purwanti SPD, wali kelas 3B Ibu Novi Rosayanti SPD, wali kelas 4A Ibu Mimin Komalasari SPD, wali kelas 4B Ibu Suherni A SPD, wali kelas 5A Ibu Teti Kusnia SPD, wali kelas 5B Pak Agustus Tisno SPD, wali kelas 6A Ibu Sri Umi SPD, wali kelas 6B Ibu Kuswatun Hasnana, guru PAI ada 2 Pak Cunara SPDI dan Pak Sarjim SPDI, guru PJOK Pak Warsudin SPD, OPS Pak Surma Rasta Putra dan Pak Danu Roza Valuvi, penjaga sekolah Pak Wanadi Hadikusuma. Selanjutnya rencana aksi perubahan yang saya buat yaitu yang pertama, menerapkan budaya literasi pojok baca. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan minat baca peserta didik. Indikator pencapaiannya itu meningkatkan minat baca peserta didik dan menjadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Waktu perolehan tahun ajaran 2024-2025. Yang kedua, inovasi pembelajaran. Tujuan kinerja meningkatkan fokus peserta didik dalam pembelajaran. Indikator pencapaian meningkatkan fokus, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, nama kegiatan sekolah sehat. Tujuan kinerja menjadi sekolah ramah lingkungan. Indikator pencapaian menjadikan sekolah ramah lingkungan dan membawa tempat makan dan minum di hari tahun ajaran 2026-2007. Rencana aksi berikutnya yang keempat yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Tujuan kinerjanya meningkatkan partisipasi peserta didik. Indikator pencapaian menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, berpusat pada peserta didik menggunakan WordWolf, Quizzes, dan lainnya. Waktu perolehan tahun ajaran 2027 sampai 2028. Yang kelima, nama kegiatan melestarikan budaya daerah terutama di Cirebon. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan minat peserta didik dalam melestarikan budaya daerah Cirebon. Indikator pencapaiannya itu meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik tentang budayanya dengan mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya daerahnya sendiri. Waktu perolehannya yaitu tahun ajaran 2028 sampai tahun ajaran 2029. Selanjutnya di bawah ini adalah contoh-contoh yang sudah terrealisasi. Kesimpulannya yaitu tujuan dari diadakannya kegiatan orientasi bagi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sangat sesuai karena aparatur sipil negara PPK diharapkan memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah yang akan memberikan dampak positif serta menjadi aparatur negara yang berintegritas tinggi, inovatif, kreatif dalam melaksanakan tugasnya di unit kerja masing-masing. Rencana-rencana kerjanya meliputi menerapkan budaya literasi dengan pojok baca, melakukan inovasi pembelajaran, sekolah sehat, pembelajaran berbasis teknologi, dan melestarikan budaya daerahnya. Dengan adanya rencana aksi tersebut, diharapkan aparatur sipil negara,
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon mampu menjadi seorang yang berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan semoga bermanfaat. Terima kasih.